Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Putri Tasya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanda Narendra, SEMM, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Berbisnis. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis, diperlukannya konsep dasar berbisnis itu sendiri, guna merumuskan strategi dan menjadi kendali utama dalam terlaksananya tujuan perusahaan, serta untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah sebagai berikut. Selanjutnya ada tujuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Mulkan Rehan Saputra. Saya akan menjelaskan konsep definisi dan fungsi bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa. Jadi dalamnya tujuan penciptaan barang dan jasa. Dan konsep bisnis adalah gagasan-gagasan yang konstruk dalam mewujudkan suatu usaha yang merujuk dalam nilai tujuan usaha dan target pasar. Berarti di dalamnya isinya tentang tujuan target pasar. Dan fungsi bisnis bisa dilihat dari dua sisi, mikro dan makro. Untuk mikro adalah pemberian kontribusi secara langsung. Sementara makro adalah kegiatan yang dimana isi di dalamnya pemberian kontribusi secara tidak langsung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen dan sistem bisnis. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Cahyani dari S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai elemen dalam sistem bisnis serta apa saja yang ada di dalamnya. Elemen dalam suatu bisnis merupakan elemen yang disatukan secara satu kesatuan yang utuh dalam satu kegiatan, tidak secara terpisah, karena mereka ini saling terkait satu sama lain. Elemen di sini saya maksud adalah sebagai faktor penunjang dan sumber daya yang kompetitif bagi suatu perusahaan. Jadi ada beberapa elemen-elemen yang menurut saya sangat mendominasikan dalam suatu kegiatan berbisnis. Yang pertama ada modal, yang kedua ada bahan-bahan, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada teknologi. Pertama saya akan membahas mengenai modal atau kapital. Di sini saya menjelaskan modal di sini berupa uang, upah, atau dan lain-lain. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa uang itu bukan segala-galanya, tapi menurut saya perlu diketahui penting dalam kita berbisnis. Upah atau uang itu sangat penting. Misal dalam penggajian karyawan, dalam hal akan memproduksi suatu barang, memasarkan, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada bahan-bahan atau materials. Yang kita gunakan setelah kita bermodal adalah menyiapkan bahan-bahan untuk produk yang akan kita jual. Contohnya sebagai sumber daya alam di sini bisa kertas, kayu, minyak bumi, tanah, dan lain-lain. Di sini sangat berperan penting karena dalam kita berbisnis harus ada bahan atau produk gitu. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Nah, yang saya sebutkan di sini misalkan di contoh seperti negara kita. Mungkin ada beberapa negara yang mengandalkan sistem teknologi yang paling utama dalam mereka berbisnis seperti menggunakan robot dan lain-lain. Karena kita melihat dari sisi negara yang masih berkembang, sumber daya manusia masih sangat diperlukan dalam suatu perusahaan sebagai karyawan, pekerja, dan lain-lain. Yang keempat ada teknologi. Kenapa kita perlu juga mendominasikan ini sebagai salah satu elemen? Karena menurut saya semakin berkembangnya suatu kehidupan, berkembangnya suatu zaman, maka teknologi ini semakin canggih gitu. Contohnya seperti sekarang kita sedang kuliah online, seperti pembuatan laporan sekarang bisa dilakukan secara online, pengiriman file bisa dilakukan secara online, pemasaran, dan lain-lain. Dan contohnya seperti pemasaran. Pemasaran ini mungkin sekarang di era kita tidak cukup hanya untuk memasarkan di salah satu lapangan. Mungkin bisa lewat media sosial dan lain-lain. Itu kenapa menurut saya teknologi sangat berperan penting dalam suatu kegiatan bisnis. Nama saya Anwar Hayudi, saya dari Prodi Manajemen S1
saya akan menjelaskan tentang sistem bisnis. Sistem bisnis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Kita bahas yang pertama, input. Input bisnis adalah menerima dan mengoperasikan dalam kendala lingkungan. Jadi kendala lingkungan ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama fisik, yang kedua hukum, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, yang kelima teknologi, dan yang keenam sosial. Dan yang kedua adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu proses input dengan cara yang paling efisien atau yang paling singkat dengan mengorganisasikan atau mengelompokkan sumber daya dan memotivasi SDM sumber daya manusia dengan mengaplikasikan teknologi informasi dengan yang tepat. Dan yang ketiga output. Output bisnis adalah bisnis menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau pembeli sehingga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis ini atau aktivitas dikelompokkan menjadi 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas produksi, dan yang kedua aktivitas konsumsi, yang ketiga aktivitas distribusi. Terima kasih. Saya Shalom Seril Revi Patricia dari Prodi S1 Manajemen. Kegiatan bisnis yang paling utama ada 3. Yang pertama, aktivitas produksi, yang kedua aktivitas distribusi, dan yang terakhir aktivitas konsumsi. Saya akan menjelaskan apa itu produksi. Produksi adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya di sini yaitu suatu pabrik yang telah mengeluarkan produk kecantikan, dan dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan tersebut merupakan contoh dari produksi sendiri. Yang kedua yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah aktivitas bisnis yang melakukan pemindahan barang jasa dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah aktivitas konsumsi yang mengacu pada perusahaan untuk menciptakan suatu permintaan terhadap barang dan jasa yang telah ditawarkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik sistem bisnis. Yang pertama adalah kompleksitas dan keanekaragaman. Misalnya yaitu berupa kelompok industri dari berbagai macam sektor. Yang kedua adalah saling ketergantungan, saling membutuhkan di antara perusahaan. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lainnya. Dan yang ketiga adalah perubahan dan inovasi. Diperlukan oleh bisnis karena menghadapi perusahaan lingkungan bisnis yang cepat. Adapun alternatifnya yaitu 1. Mengembangkan produk yang sudah ada, dan yang kedua menciptakan produk yang betul-betul baru. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.